pertama dia sudah mulai berperan. Berkenaan dia dengan nyawa. Karena sifatnya dia adalah air, maka peranan dan fungsi daripada air yang ada di lam pertama ini adalah membuat cantik, tampan, elok. Tadi itu airnya air apa? Air yang kita jelaskan tadi air apa? Air mani, spermatozoa. Kemudian lam yang kedua. Lam yang kedua ini di dalam kitab ini disebutkan bersumber angin. Di dalamnya terkandung angin. Hakikat lam yang kedua ini adalah nama, asma. Asma ya? Nah, jadi zat, sifat, asma. Asma ini mengandung unsur angin. Apa watak daripada angin itu? Kekerasan, bergerak, hidup dan mati, prinsip. Gitu. Hidup, mati, angin, bergerak, keras. Ya tuh. Ini lam yang kedua. H yang terakhir af'al. Sifatnya tanah, kesempurnaan. Dia berkenaan dengan tubuh. Jadi kalau kita runut dari belakang, mulai dari H, lam yang kedua, lam yang pertama, alif, tubuh, hati, nyawa, rahasia, nyawa, hati, tubuh. Paham ya? Itu jadi kalau lihat alif, lam, ha langsung tahu memang alif itu zat. Dia mengandung api. Lam yang pertama itu sifat. Dia mengandung air. Apa peranannya? Bikin orang muda atau tua. Bikin orang tampan atau cantik. Bikin orang elok atau tidak. Air yang dimaksud adalah spermatozoid yang sudah dijelaskan tadi. Gitu. Lam yang pertama tadinya nyawa. Nah, lam yang kedua berkaitan dengan hati. Begitu. Lam yang kedua itu asma. Nah, begitu. Jadi tahu sudah. Lam yang pertama itu berhubungan dengan air. Namanya sifat. Lam yang kedua berhubungan dengan hati. Lam yang kedua. Lam yang pertama nyawa. Alif itu zat, rahasia. Nah, lam yang kedua hati. Lam yang kedua hati. Berhubungan dengan angin. Lam pertama air. Lam yang kedua angin. Angin itu peranannya apa tadi? Hidup, mati, keras. Ya toh? Kemudian yang terakhir af'al. H, unsur tubuh dari tanah. Terakhir dia. Urusan dia kesempurnaan. Gerak-gerik tubuh, kesempurnaan sudah menjadi jasmani. Bergerak dia sudah. Yang namanya zat dari alif tadi itu dia sudah berjalan. Itu af'al. Lam awal itu zat tadi itu masih berwujud sebagai air. Begitu. Lam yang kedua zat tadi itu berwujud sebagai angin. Begitu. Lalu H sebagai tanah. Kalau dia jasmani sebagai tubuh. Di dalam tubuh ada hati. Hati, jiwa dan itu nyawa. Alif dengan tadi itu nyawa. Gitu. Alif Nur Muhammad dengan jiwa sambung nyawa tuh. Ini dia lari seputar itu saja ini. Kita jelaskan sudah berapa minggu ini itu saja. Kait-mengait saja. Jelasnya begitu jadi sebenarnya mau dijelaskan secara lebih sederhana lagi itu begini. Gaib Allah itu gaib, maha gaib. Dia kosong, tiada. Tetapi dia ada. Tapi dia belum berwujud. Akhirnya dia ingin supaya dikenal, diakui, dia mewujudkan dirinya. Apa nama wujud diri itu? Apa nama kenyataan diri itu? Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad belum puas juga, masih gaib juga. Dia ingin menyatakan gaib dirinya, membentuk profil tubuh halus. Sudah sampai di tingkat tubuh halus, dia belum puas juga. Mau membuat profil dirinya lebih nyata lagi dari tubuh halus itu. Menjadi jasmaninya. Sekarang kita yang duduk ini sudah.
Lalu kita mulai belajar ilmu tarekah untuk mengenal kembali asal-usul kita yang bernama Zat dan Nur Muhammad ini. Ketika Nur Muhammad itu kontak dengan kita, koneknya langsung, Nur Muhammad peluk sampai kita di luar, kita sudah tidak ada, Pak. Apa yang ada? Nur Muhammad yang ada. Lalu tangan kita sudah menjadi tangan Allah, kaki kita sudah menjadi kaki Allah, mata kita sudah menjadi mata Allah, mulut kita sudah kun fayakun, bicaranya Allah. Semuanya ini adalah Allah. Sesungguhnya kita sudah menjadi insan kamil, insan sempurna. Inilah yang dilihat oleh Datuk Sayyidina Ali terhadap Datuk Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makhluk yang menjadi insan kamil pertama adalah Datuk Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya sudah katakan itu adalah tubuh Allah, tubuh Muhammad, tubuh Allah bernama Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jasmani Allah. Jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiwa Allah. Nur Muhammad adalah nur Allah. Nur Allah di dalam zat Allah. Maka Allah lah adanya. Tetapi Muhammad SAW bukan Allah. Paham? Iya. Ini kesimpulan terakhir sudah. Abu paham ya? Paham ya? Itu perjalanan diri kita nak. Itulah perjalanan diri kita. Jadi kalau bagaimana itu Nur Muhammad jadi jasmani? Kita kembali api angin air tanah. Jadi kalau disimpulkan ada dua saja. Allah menciptakan jasmani dan ruhani. Ruhani pun berasal dari Nur Muhammad. Jiwa ini berasal dari Nur Muhammad. Jasmani pun berasal dari Nur Muhammad. Jasmani tiada. Nur Muhammad dengan Nur Muhammad baru ketemu. Nurun ala nurin. Zat Allah yang ada. Paham nak? Iya. Dari mana datangnya Nur Muhammad di tubuh manusia ini yang bernama Adam dan kita-kita ini? Kemarin kita sudah jelaskan. Pertama Allah tiup masuk ke dalam otak. 100 tahun lamanya dia bertengger. Kemudian pindah ke mata. Kemudian pindah ke telinga. Kemudian pindah ke hidung. Bersin. Kembali turun ke jantung. Turun lagi ke perut. Turun ke meluan. Turun di kaki. Sekarang kita mau jalan pulang. Bagaimana caranya? Belajar sudah tarekah ini. Makanya tadi malam kita tanya. Dari mana yang kau kenal? Kalau kau bilang kau sudah belajar mengenal diri. Diri mana yang kau kenal? Kalau kau kenal, dia berada di kabupaten tubuh bagian mana? Tanya. Coba jelaskan kasih. Kalau kau bilang kau sudah kenal diri, diri mana yang kau kenal? Diri yang kau kenal itu di kau punya tubuh ada di bagian mana? Wujud Allah bernama? Muhammad. Benar. Wujud Nur Muhammad bernama? Muhammad. Iya, pintar. Itu saja. Kenapa pusing-pusing? Tinggal tanya saja asal Muhammad, api angin air tanah. Asal Nur Muhammad zat Allah. Daripada pusing. Kesimpulan terakhir seperti pendapatnya Paman Yakub bahwa hanya dua saja, Allah dan Muhammad, selesai. Apalagi kau pikir tentang kau punya diri, pusing. Begitu. Benar toh? Iya. Ini mau dikasih singkat ini, Jadi sekarang kita sudah tahu jalan datang, sekarang kita mau belajar jalan pulang. Ya toh? Dan ternyata benar orang jalan pulang. Dari kaki, naik. Ya toh? Kemeluan, naik. Perut, naik. Jantung, naik. Mati perut ke bawah. Hidup masih Pak jantungnya Pak, naik ke atas. Mentok terakhir di mana Pak? Ubun, otak. Lama Pak dia berpikir, dia bertengger di sini. Menghayal Pak dari kecil kita bermain dengan teman-teman. Menghayal Pak kisah peristiwa perjalanan kita dari kecil. Baru Allah tempatkan ke zatnya. Mati sudah kita. Indahnya perjalanan itu. Jadi kita ini hanya sekedar belajar mau pulang. Datangnya kita sudah tahu stasiunnya. Terminalnya itu. Dari Jakarta mau ke Surabaya. Hafal Medidin itu stasiunnya. Stasiun otak, stasiun mata, stasiun telinga, stasiun hidup, stasiun jantung, stasiun perut, stasiun kemaluan, stasiun kaki. Mau pulang bingung. Saya sudah lupa stasiun. Karena apa bingung? Karena tidak kenal aslinya tadi. Sudah jadi jasmani, lupa dengan kenyataan dirinya, lupa dengan keaslian dirinya, lupa dengan hakikat dirinya, lupa dengan dirinya, lupa juga lah dengan Allah. Karena diri itu di dalam Allah, Allah itu di dalam dirinya. Diri itu siapa? Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad di dalam Nur Allah di dalam Nur Muhammad.
kita ini Muhammad. Jangan membayangkan Muhammad itu hanya terjadi pada Datuk Baginda. Itu sempurnanya Muhammad. Tetapi pecahannya kita-kita. Bukankah kemarin sudah didakwah? Nur Muhammad memproduksi nur umatnya. Nur para nabi memproduksi nur umatnya. Ruh Muhammad memproduksi ruh umatnya. Ruh para nabi memproduksi ruh umatnya. Jadi kelas kita, ruh Muhammad, sama dengan ruh para nabi. Karena ruh para nabi berasal dari ruh Muhammad. Kita umatnya berasal dari ruh Muhammad. Sementara umat-umat lain kelasnya diproduksi oleh ruh para nabi. Ya toh? Paham ya? Sekarang lihat posisi ruh Muhammad. Ya toh? Memproduksi ruh para nabi. Kemudian memproduksi ruh umatnya. Berarti jejer sama ini, ruh para nabi dengan ruh umat Islam ini. Ruh umat Muhammad ya. Kemudian ruh para nabi memproduksi ruh umatnya. Berarti kelas terakhir itu ruh umatnya para nabi yang lain. Makanya secara syariat kita mendengarkan banyak ulama mengatakan bahwa ketika masuk surga, baginda Nabi mengatakan umatku duluan, baru aku, setelah aku, baru nabi-nabi dan umat-umat yang lain. Sesuai dengan proses turunan ruh. Ya tak? Nah, begitu. Konek sudah. Syariat dengan hakikat. Jalan sudah. Jadi hakikat menerjemahkan syariat, bukan syariat menerjemahkan hakikat. Hakikat menerjemahkan syariat, bukan syariat menerjemahkan hakikat. Ingat baik-baik. Kalau orang belajar hakikat, pasti dia tahu tentang syariat. Tapi kalau orang tahu syariat, belum tentu dia tahu hakikat. Karena hanya hakikat yang bisa menerjemahkan syariat. Syariat tidak mampu menerjemahkan hakikat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya buka ruang, kita bincang bebas. Ada yang belum paham, mari kita lanjut. Selanjutnya kita masing-masing barangkali ada yang belum paham. Jadi saya punya target itu, yang penting kita belajar mengenal diri, tapi betul-betul kita paham dan tahu betul diri kita mana yang kita kenal, perjalanan datang dan perjalanan pulang. Maka benar itu Allah berfirman, barang siapa mengenal diri pasti dia mengenal Allah. Ya, kalau kita tahu asal muasal diri berarti kita tahu Allah. Maka kita tidak salah sembah lagi. Jadi kita bisa menarik kesimpulan pemenade macam kita perbincang itu malam ya. Alif lam lam ha Allah itu bukan nama, itu identitas. Alif itu zat, kemudian lam yang pertama itu sifat, lam yang kedua itu asma, ha itu af'al. Terjemahannya sudah kita jelaskan tadi. Jadi bukan nama. Ketika dia berwujud, sudah menyatakan dirinya di dalam sifat, Nur Muhammad namanya. Ya tak? Dia keluar ke lam yang pertama, baru namanya Nur Muhammad. Lam yang kedua, baru namanya Nur Muhammad. Jadi, wujud daripada Allah bernama Nur Muhammad. Wujud daripada Nur Muhammad bernama Muhammad. Bagaimana alat buktinya? Ruku. Semua orang, semua makhluk yang bernama manusia ketika ruku tidak kenal agamanya mana, pasti kepalanya bentuknya huruf mim, badannya bentuk huruf ha, pinggungnya bentuk huruf mim, di bawahnya bentuk huruf dal. Maka tubuh Allah bernama Muhammad. Lalu pertanyaan mana yang kita sembah? Nah, sembah yang tiada atau sembah yang ada? Sembah yang tidak berwujud atau sembah yang berwujud? Tidak berwujud. Tidak berwujud. Nah, apa alasannya? Coba. Apa argumentasinya? Asal dari yang tidak berwujud. Hah? Asal dari yang tidak berwujud. Tidak. Kenapa kamu berargumentasi yang kamu sembah adalah yang tidak berwujud? Apa alasannya? Sehingga kita sembah yang tidak berwujud, bukan kita sembah yang berwujud. Coba. Tapi alasan apa sehingga engkau tunduk bangun ini dengan dia yang tidak berwujud, bukan kepada yang berwujud? Apa argumentasimu? Oh, bermain dulu akal lah. Karena kewujudan kita berasal dari yang tidak berwujud. Kenapa? Karena kewujudan diri kita berasal dari yang tidak berwujud. Oke. Siapa lagi argumentasinya? Paman tahu? Nah, siapa lagi punya argumentasi? Kalau menurut Paman Sumar,
kita yang berwujud berasal dari yang tidak berwujud, maka pantas kita menyembah adalah yang tidak berwujud. Nah, sepakat? Sepakat. Nah, jadi bahasa yang lebih jelas lagi adalah yang tidak berwujud itulah tidak pernah awal, tidak pernah akhir. Dia tetap ada. Walaupun tidak berwujud, tetapi berwujud. Dan dia adalah awal dari segala yang berwujud. Paham? Dia adalah awal dari segala yang berwujud. Dan dia tidak pernah